Halo Sobat Tani di seluruh Indonesia, selamat datang kembali di channel kesayangan kita. Kali ini kita akan membahas salah satu kunci sukses pertanian modern yang sering terabaikan. Pemupukan yang tepat, sasaran. Pernahkah kalian merasa sudah memupuk? Tapi hasilnya kok gitu-gitu aja? Atau bahkan boros pupuk padahal panennya standar? Nah, bisa jadi masalahnya ada pada pemahaman kita tentang kondisi tanah. Di video kali ini, kita akan bedah tuntas bagaimana memulai pemupukan yang efektif, efisien, dan ramah kantong, dimulai dari satu langkah krusial. Memahami hasil sensor tanah. Bayangkan, tanah kita itu seperti tubuh manusia. Ia punya kebutuhan nutrisi yang berbeda-beda. Kalau kita cuma nebak, bisa jadi kita memberikan vitamin yang tidak perlu, atau justru kekurangan nutrisi penting. Sama halnya dengan tanah, tanpa analisis, pemupukan kita bisa jadi tidak maksimal. Kita akan melihat contoh hasil sensor tanah dan bagaimana data tersebut bisa menjadi panduan berharga untuk kita semua. Dari pH tanah, kadar nitrogen, fosfat, kalium, hingga kelembapan, semua punya cerita dan rekomendasi pupuknya masing-masing. Siapkan catatan kalian ya, karena informasi ini bisa mengubah cara kalian bertani menjadi lebih cerdas dan produktif. Mari kita mulai dengan salah satu indikator paling fundamental, pH tanah. pH itu ibarat cerminan tingkat keasaman atau kebasaan tanah kita. Skalanya dari 0 sampai 14 dengan 7 sebagai nilai netral. Tanah yang terlalu asam atau terlalu basa bisa menghambat penyerapan nutrisi oleh tanaman. Meskipun pupuk sudah kalian berikan banyak, misalnya kita punya hasil sensor menunjukkan pH tanah kita di angka ke 4,5. Ini berarti tanah kita sangat asam. Pada kondisi ini, banyak nutrisi esensial seperti fosfor dan kalsium jadi tidak tersedia bagi tanaman, meskipun sebenarnya ada di dalam tanah. Tanaman akan menunjukkan gejala kekurangan nutrisi, daun menguning, pertumbuhan terhambat. Padahal mungkin kita sudah rutin memupuk. Solusinya bagaimana? Untuk tanah yang terlalu asam, kita perlu menaikkan pH-nya. Bahan yang paling umum digunakan adalah kapur pertanian atau dolomit. Dosisnya berapa? Tentu saja tergantung pada seberapa asam tanah kalian dan jenis tanahnya. Sebagai contoh, untuk menaikkan pH dari 4,5 ke 6,0 di tanah berpasir, mungkin butuh 1-2 ton kapur per hektar. Sementara untuk tanah liat, bisa jadi lebih tinggi lagi. Kuncinya adalah secara bertahap dan sesuai rekomendasi setelah analisis mendalam. Sebaliknya, bagaimana jika pH tanah kita terlalu basa, misalnya di angka 8,5? Tanah yang terlalu basa juga bermasalah. Nutrisi mikro seperti besi, mangan, dan seng akan sulit diserap tanaman. Gejala yang muncul bisa berupa klorosis atau daun menguning pada bagian urat daun. Untuk menurunkan pH tanah basah, kita bisa menggunakan bahan organik seperti kompos atau sulfur pertanian. Sulfur akan perlahan-lahan bereaksi dan menurunkan pH tanah. Ingat ya, perubahan pH ini butuh waktu dan harus dilakukan secara bijak agar tidak merusak ekosistem tanah. Selanjutnya, mari kita bahas nutrisi makro yang paling sering kita dengar. Nitrogen N, fosfor panjang, dan kalium K. Ketiganya adalah pilar utama bagi pertumbuhan tanaman. Pertama, nitrogen N. Nitrogen ini ibarat gas pedalnya pertumbuhan tanaman. Ia berperan penting dalam pembentukan klorofil, asam amino, dan protein. Hasil sensor menunjukkan nitrogen sangat rendah.
Misalnya di bawah 0,1%, tanaman akan menunjukkan pertumbuhan kerdil, daun menguning secara merata mulai dari daun tua, dan produksi anakan sedikit. Jika data sensor menunjukkan nitrogen rendah, kita perlu menambahkan pupuk yang kaya nitrogen, contohnya urea, atau amonium sulfat. Dosisnya pun harus disesuaikan. Misalnya, untuk tanaman padi, kebutuhan nitrogen bisa berkisar 90-120 kg per hektar per musim tanam, yang dibagi dalam beberapa fase pemupukan. Pemberian pupuk nitrogen yang tepat di fase vegetatif akan mendorong pertumbuhan daun dan batang yang kuat. Tapi ingat, jangan berlebihan ya. Nitrogen berlebih bisa membuat tanaman terlalu rimbun, mudah roboh, rentan terhadap penyakit, dan justru menurunkan kualitas buah. Berikutnya adalah fosfor panjang. Fosfor itu ibarat sistem akar dan sistem reproduksi tanaman, penting untuk perkembangan akar yang kuat, pembungaan, dan pembuahan. Jika hasil sensor menunjukkan fosfor kita di bawah 10 ppm, ini kategori rendah. Tanaman akan menunjukkan gejala pertumbuhan lambat, daun cenderung gelap atau keunguan, dan pembentukan bunga, serta buah yang sedikit. Untuk mengatasi kekurangan fosfor, kita bisa menggunakan pupuk TSPSP 236 atau diamonium fosfat DAP. Pupuk fosfor biasanya diberikan di awal masa tanam karena ia bergerak lambat di tanah dan butuh waktu untuk tersedia bagi tanaman. Dosis umum bisa sekitar 40-60 kg P2O5 per hektar, tergantung jenis tanaman dan tingkat kekurangannya. Pemberian yang tepat akan membuat akar tanaman lebih kuat, meningkatkan daya serap nutrisi lain, serta memastikan pembentukan bunga dan buah yang optimal. Ketiga, kalium K. Kalium ini adalah penjaga kesehatan dan kualitas tanaman. Ia berperan dalam transportasi air dan nutrisi, ketahanan terhadap penyakit, serta meningkatkan kualitas buah dan biji. Jika sensor menunjukkan kalium di bawah 100 ppm, itu sinyal bahwa tanah kita kekurangan kalium. Gejala kekurangan kalium sering terlihat pada ujung daun atau tepi daun tua yang menguning, lalu mengering seperti terbakar, dan tanaman menjadi lebih rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Untuk menanggulangi kekurangan kalium, pupuk KKL MOP atau kalium sulfat SOP adalah pilihan yang tepat. Sama seperti fosfor, kalium juga perlu diberikan sesuai dosis. Contohnya, untuk tanaman hortikultura bisa sekitar 50-80 kg K2O per hektar. Pemberian kalium yang cukup akan membuat tanaman lebih kokoh, tahan stres lingkungan, dan menghasilkan buah atau biji dengan kualitas serta rasa yang lebih baik. Selain 3 makro utama itu, hasil sensor juga biasanya memberikan informasi penting lainnya, seperti C-organik. Kadar C-organik ini sangat krusial karena ia mencerminkan kesuburan tanah secara keseluruhan. C-organik yang tinggi berarti tanah memiliki struktur yang baik, kemampuan menahan air, dan nutrisi yang tinggi, serta populasi mikroba tanah yang aktif. Idealnya, C-organik di atas 2-3. Jika hasil sensor menunjukkan C-organik di bawah 1%, ini adalah lampu kuning. Tanah kita kurang sehat. Untuk meningkatkan C-organik, solusinya adalah dengan menambahkan bahan organik secara rutin. Kompos, pupuk kandang, sisa-sisa tanaman, atau mulsa jerami adalah cara terbaik. Ini bukan hanya memberi nutrisi, tapi juga memperbaiki struktur tanah secara fisik, kimia, dan biologi dalam jangka panjang. Investasi pada C-organik adalah investasi pada masa depan pertanian kita. Terakhir, tapi tak kalah penting,
adalah kelembapan tanah. Meskipun bukan nutrisi, kelembapan adalah faktor vital yang mempengaruhi ketersediaan nutrisi dan pertumbuhan tanaman. Sensor kelembapan memberikan gambaran langsung berapa persen kadar air dalam tanah. Misalnya, jika sensor menunjukkan kelembapan di bawah 20% untuk tanah liat, itu berarti tanah mulai kering dan tanaman bisa mengalami stres. Dengan data kelembapan ini, kita bisa mengatur jadwal irigasi atau penyiraman secara lebih presisi. Tidak lagi menebak-nebak. Kita bisa menghemat air dan memastikan tanaman mendapatkan pasokan air yang cukup tanpa kelebihan, yang bisa menyebabkan busuk akar atau pencucian nutrisi. Penggunaan sensor kelembapan ini sangat membantu dalam sistem irigasi tetes atau sprinkler untuk efisiensi air yang maksimal. Sobat Tani sekalian, dari semua contoh yang kita bahas tadi, jelas sekali bahwa analisis tanah adalah peta jalan kita dalam bertani. Dengan analisis sederhana ini, kita bisa tahu persis apa yang tanah kita butuhkan. Artinya, kita bisa menyesuaikan jenis pupuk, dosisnya, dan kapan harus diberikan agar lebih efisien. Tidak ada lagi pemborosan pupuk yang tidak perlu, yang tentu saja akan menghemat biaya produksi kita. Dan yang paling penting, dengan nutrisi yang tepat, hasil panen kita akan tetap optimal, bahkan bisa meningkat drastis. Tapi ingat ya, ada catatan penting nih. Data dan contoh yang saya sampaikan di video ini hanyalah ilustrasi umum. Setiap lahan pertanian punya karakteristik uniknya sendiri. Jadi, sangat-sangat penting untuk kalian melakukan pengukuran kondisi tanah di lahan kalian sendiri. Entah itu dengan alat sensor sederhana atau dengan mengirim sampel tanah ke laboratorium terpercaya. Hasil analisis yang akurat dari lahan kalian adalah panduan terbaik untuk keputusan pemupukan yang paling tepat. Jangan sampai terlewat langkah penting ini. Dengan pemahaman dan penerapan analisis tanah yang benar, kita bisa menciptakan pertanian yang lebih berkelanjutan, lebih produktif, dan tentu saja lebih menguntungkan bagi kita semua. Mari bersama-sama menjadi petani yang lebih cerdas dan modern. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Semoga informasi yang saya bagikan ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk pertanian kalian. Jangan lupa untuk berikan jempol kalian kalau suka video ini. Tinggalkan komentar di bawah jika ada pertanyaan atau pengalaman yang ingin dibagikan. Dan yang paling penting, dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam tani.